Assalamualaikum Sobat Islam. Begini penampakan Joko Kendil yang dipandang sebagian tokoh mempunyai misi rahasia untuk membuktikan tujuan kebenaran yang terjadi sebenarnya. Misi yang dipandang sebelah mata oleh sebagian orang yang tidak suka dengan sikap Joko Kendil, walaupun banyak yang mencintai seperti apa adanya beliau sekarang ini. Tercatat sebagian masih nyinyir sebab sikap Joko Kendil seperti naik motor, mobil, dan bis umum dalam perjalanannya, hingga kekeh menyatakan Joko Kendil adalah orang dalam gangguan jiwa, seolah tidak suka dengan penampakan dan tingkah laku yang terekam kamera pasukan pecinta. Namun sebagian orang yang berpikir cerdas selalu berhati-hati dalam berkomentar dan tetap mengambil sisi baik yang dihadirkan, hingga menilai misi Joko Kendil yang akan terjadi ke depan adalah sebuah misteri yang akan terungkap dan menjadi pembelajaran di akhir perjalanannya nanti. Melihat ada perlakuan dan komentar beragam hingga misi apa dan ke siapa akan ditujukan, inilah penjelasan Buya Yahya terkait hal yang harus diperhatikan. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Ingat, mereka itu telah Allah pilih untuk menjadi sebab kita mulia, maka muliakan sebab. Kalau man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia itu nggak syukur kepada Allah. Inilah Joko Kendil, orang yang secara kebetulan dihadirkan ke semua orang dengan sepak terjang tujuan perjalanan yang menuai komentar beragam terkait perilaku beliau yang dipiralkan pelaku media sosial. Sosok yang sebenarnya tidak mau diekspos hingga dipiralkan nyatanya harus pasrah sebab ulah banyak media yang terus mengabarkan situasi dan kondisi terkini Joko Kendil. Saat ini pasti dan mungkin banyak orang melakukan hal serupa, namun semua tidak mempunyai cara dan kesempatan yang sama. Walau tidak berharap untuk dipiralkan, tetapi inilah fakta yang terjadi sekarang. Inilah pendapat para tokoh soal misi Joko Kendil yang berkaitan dengan kehidupan dan masa depan kita sekarang dan akan datang yang akan kita lalui. Dan Joko Kendil yang dipercaya menjadi lakon yang diperlihatkan sebab kesabaran, kegigihan, sikap rendah hati, bahwa hidup tidak hanya memikirkan dunia semata. Hingga Buya Yahya menegaskan hal penting ini. Ingat, mereka itu telah Allah pilih untuk menjadi sebab kita mulia, maka muliakan sebab. Kalau man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia itu nggak syukur kepada Allah. Kita mendapatkan pahala karena dia si fakir, maka hendaknya kita harus terima kasih benar kepada si fakir tersebut. Mari koreksi diri semua dari kita, jangan sampai di saat berurusan dengan orang fakir dengan kesombongan kita. Karena pertama yang rugi adalah kita, yaitu pahala tidak ada, Allah tidak akan terima karena kita bukan ingin berderma, tapi kita ingin nampakkan kesombongan kita. Bahwasanya kita telah bisa menolong, alangkah rendahnya kita. Akan tapi ingat bahwasanya kalau kita bisa membantu mereka itu karena Allah memilih kita, dan Allah jadikan dia fakir karena Allah ingin memuliakan siapapun yang ada di kiri kanannya yang punya kesadaran untuk membantu mereka. Tanyakan kepada dirimu sendiri bagaimana adabmu dengan si fakir, bagaimana adabmu dengan si sakit, bagaimana adabmu dengan si lemah. Hati-hati, jangan rendahkan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah bukan hartamu yang melimpah, bahkan jabatanmu, akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah apa yang ada di hatimu. Urusan kaya tidak masuk hitungan, jabatan tidak masuk hitungan, akan tapi kalau ada pejabat yang tulus, pejabat yang baik hati dan benar, maka dia juga mulia. Kemuliaan adalah ada di hati ini. Mari kita semua peduli dengan si fakir dan hormati mereka, muliakan mereka. Dan ingat, kalau punya hajat besar seperti apapun besarnya, jangan ragu, datangi mereka, peduli kepada mereka. Sabda baginda Nabi, yang baginda Nabi tidak bersabda kecuali dengan wahyu, innallaha sayansurukum bi du'afaikum. Allah akan berikan pertolongan kepada kalian semua karena si lemah yang kau perhatikan mereka, kau peduli pada mereka. Setelah kau peduli pada mereka, maka Allah akan perhatian kepadamu, Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Maka ambillah pertolongan Allah dengan menolong si fakir, menolong si lemah. Dan ingat, jangan sombong dengan mereka, karena dengan mereka itulah kita mendapatkan pahala. Maka hormat dengan mereka.
Hormat yang sesungguhnya, hormat karena kesadaran. Kalau secara zahir memang dia fakir, akan tapi hakikatnya adalah kita yang harus pahami. Dengan dialah kita mendapatkan kemuliaan. Maka penghormatan kita ini penghormatan dalam irama kenal Allah. Aku harus memuliakan dia karena dialah yang menerima hartaku, sehingga aku menjadi mulia karena mereka. Kalau orang sadar mana ini nggak akan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Ingat, mereka telah Allah pilih untuk sebab kita mulia, maka muliakan sebab. Dan kalau manusia tidak berterima kasih kepada manusia lain, itu berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan pahala karena Dia. Maka muliakanlah Dia, dan hendaknya kita berterima kasih pada orang-orang seperti demikian, kata Buya Yahya. Ungkapan Buya Yahya yang membahas secara umum soal hal yang berkaitan tersebut seolah mengingatkan bagaimana harusnya kita bersikap dan perhatikan, yang mau gak mau kita harus menghormati dan hargai siapapun orang tersebut. Dan tidak ada maksud meninggikan dan merendahkan sosok Joko Kendil yang secara fisik banyak orang mengkasihani, namun secara perlakuan pastinya tidak banyak orang sanggup untuk menjalani hidup dengan misi berat seperti yang Joko Kendil lakukan sekarang. Maka baiknya kita tetap hormati dan memuliakan orang seperti demikian. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.